Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Alhamdulillah kita saat ini dalam kondisi baik, sehat, dan mudah-mudahan iman kita semakin meningkat ataupun kita bisa istiqomah menapaki jalan Islam ini gitu kan, mengikuti jalan-jalan Islam, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Insya Allah kali ini kita akan mengambil tema yang luar biasa, yaitu korupsi bansos, rejim Jokowi gagal atasi korupsi. Dan kemudian tidak lupa bahwa dalam sesi ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi Al-Maroki. Apa kabar, Assalamualaikum Bung Roki? warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, dan semoga para pemirsa juga sehat semua ya. Ya. Amin, amin, amin. Bung Roki, kita ketahui bersama ya bahwa KPK itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Sosial atau kita sebut Julian Batubara. Nah, ini menyebabkan apa ya? Menjadi berita yang sangat heboh gitu, karena memang terjadi di saat pandemi gitu kan. Mungkin saya langsung ke pertanyaan saja, Bung Roki. Yeah. Kenapa ya kalau dibilang Mensos itu sampai tega melakukan korupsi bansos di saat pandemi, Bung Roki? Kok tega banget gitu, Bung Roki? Iya, mungkin bukan hanya tega banget itu. Kalau dibilang raja tega ya raja tega itu. Kan memang ada banyak orang yang melakukan korupsi di negeri ini, tetapi kan tidak setega itu. Misalnya kan baru saja juga Menteri KKP ya ketangkap juga. Yeah. Tapi kan itu bukan haknya rakyat kecil. Nah, tapi kalau Mensos ini kan dia korupsi bantuan yang ditujukan untuk rakyat kecil yang lagi susah gitu. Betul, harusnya itu menjadi bagian rakyat kecil yang memang saat ini sangat membutuhkan ya. Artinya memang harusnya, ya parah banget lah kita bilang. Ya padahal Mensos ini kan kalau dibilang dia juga dari partainya Wong Cili itu. PDIP kan sebagai partai Wong Cili itu. Kok tega-teganya dia mengkorupsi haknya Wong Cili itu disikat juga gitu. Ini ada ada persoalan moral di situ yang luar biasa. Jadi kalau dibilang ada mereka gembar-gemborkan Pak Jokowi mengatakan revolusi mental, ini persoalan besar nih ternyata. Orang-orang dekat dia juga mentalnya parah ini. Perlu diperbaiki ya, Bung Roki ya? Bukan perlu diperbaiki, ini udah harus, kalau bilang revolusi mental ya revolusi mentalnya gagal ini. Orang dekatnya termasuk partai yang mengusung revolusi mental itu, termasuk sebagai partai Wong Cilik, kok tega-teganya mengkorupsi jatahnya Wong Cilik gitu, haknya Wong Cilik disikat juga. Ini berarti ada persoalan mental yang berat itu, masalah moral itu kalau saya bilang sangat amoral itu, amoral, bahkan mungkin tidak sekedar sudah amoral, melakukannya brutal lagi, kan miliaran diambil, itu luar biasa yang sesuai dengan catatan KPK itu. Iya, hampir sekitar 17 miliar ya, Bung Roki. Ya. Kenapa korupsi ini tidak pernah berhenti, Bung Roki? Kita ketahui kan rejim Jokowi itu menginginkan bahwa akan memberantas korupsi, namun kenyataannya justru korupsi itu subur, Bung Roki. Ya, sebenarnya ini menandakan bahwa korupsi itu diproduksi gitu. Jadi kenapa tidak berhenti? Berarti ada yang memproduksi gitu. Jadi kalau sesuatu yang tidak diproduksi kan begitu selesai habis dia kan, tidak bisa ada lagi. Kecuali memang diproduksi. Nah, maka berarti begitu selesai diambil, misalnya motor itu diproduksi gitu ya. Nah, berarti kan keluar terus dia diproduksi. Yeah. Nah, ini sama gitu. Ada orang yang sudah korupsi ditangkap oleh KPK, kemudian muncul lagi gitu. Nah, ini menandakan bahwa korupsi di negeri ini bukan dilakukan oleh oknum saja gitu. Jadi kalau ada oknum sel Juliari Peter Batubara tadi Menteri Sosial itu bagian dari korban reproduksi sistem itu. Jadi dia artinya tidak hanya sekedar oknum ya, tapi korban dari sistem yang diterapkan saat ini ya. Iya, jadi kalau saya katakan begini, kalau yang korupsi itu cuma satu orang atau maksimal 2 orang misalnya gitu ya, dalam kurun waktu, misalnya Pak Jokowi memimpin 5 tahun, yang ketangkap korupsi 1 orang atau 2 orang misalnya dalam 5 tahun, itu menunjukkan oknum.
Kenapa? Ini anak nakal ini, orang nakal, oknum yang nakal. Orang semuanya tidak korupsi, dia doang gitu. Tetapi ini beruntun gitu, bukan hanya satu orang. Jadi kalau korupsinya cuma dilakukan oleh satu dua orang dan tidak terus-menerus, itu berarti oknum. Tetapi kalau korupsi itu sudah dilakukan oleh satu, dua orang, tiga orang, dan banyak orang gitu. Nah ini bukan oknum lagi nih gitu. Dan ini berarti sudah menjadi lingkungan perkawanan atau kelompok atau tadi bilang ya bersinergi bersama-sama. Berjamaah bersama-sama. Ya kalau dilakukannya tidak sesekali tetapi sudah sering, nah berarti ini sudah sistemik. Gitu. Jadi terjadinya bukan sekali, bukan dua kali, tapi udah berkali-kali. Dan waktunya tidak jauh-jauh, misalnya 1 tahun ada korupsi 1 ketangkap, misalnya itu. Wah, sekarang ini kan kalau di catatan KPK itu kan ratusan itu kepala daerah yang tertangkap. Gitu. Baik, nah ini sekalian nih, bahwa ada sahabat yang bertanya, Bung Rocky, jadi kita masuk ke segmen apa kata mereka. Jadi pertanyaannya, rekor korupsi di Indonesia, Bung Rocky. Mengutip tempo.co di Jakarta, bahwa 3 kader PDIP terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 10 hari terakhir. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Apakah memang, ya itu tadi karena sistematis, dan adakah yang bisa menyaingi, mungkin ada kader partai lain yang bisa mengungguli lagi, Bung Rocky? Ya, kalau saya lihat mungkin ini rekor ya. Rekor ini. Orang menciptakan hat-trick dalam 10 hari itu kan tidak mudah itu. Ya tidak mudah lah. Ada 10 kader partai terbaik, 10 hari terakhir ketangkap 3 itu, hat-trick itu namanya. Orang menciptakan gol dalam waktu 10 menit itu kan tidak mudah itu. Hat-trick lagi gitu kan dilakukan oleh 1 orang. Misalnya Ronaldo, mega bintang, membuat hat-trick 3 kali gol dalam waktu 10 menit. Itu kan butuh kesempatan dan luar biasa dan butuh keberuntungan. Jadi itu prestasi luar biasa. Jadi menurut saya hat-trick itu prestasi luar biasa. Cuma kalau hat-tricknya korupsi ya ini bukan luar biasa, ini menyedihkan. Menyedihkannya juga luar biasa gitu. Jadi ini prestasi luar biasa. Kalau bilang tidak ada lagi yang bisa menyaingi, berarti juaranya itu. Dialah juara dalam konteks ini melakukan hat-trick yang korupsinya, ya dia juara korupsi dalam konteks ini. Tidak ada yang bisa menyaingi. Mungkin di seluruh dunia baru ada kali ini kader ditangkap 3 berturut-turut dalam waktu 10 hari. Ya, jadi rekor dunia ini, Bung Rocky ya? Bisa jadi, saya nggak tahu ada rekor lagi yang lain nggak gitu kan. Tapi kalau di Indonesia pasti sudah tidak ada yang bisa menyaingi itu. Tidak ada partai manapun yang bisa menyaingi menyiapkan 3 kadernya, misalnya 1 wali kota, 1 bupati, dan 1 menteri gitu. Tiba-tiba dalam 10 hari bisa ditangkap KPK. Ini kan prestasi luar biasa ini. Nah, cuma memang luar biasa buruknya gitu. Nah, ini menjadikannya di situ. Sebenarnya kalau prestasinya bagus, kita bangga juga gitu. Nah, ini luar biasa buruknya. Nah, ini menurut saya ada persoalan besar di situ. Jadi kita ini sedih lah ada kader-kader. Sedihnya bukan hanya dari PDIP menurut saya. Semua anak bangsa ini kalau kadernya yang ditangkap korupsi, kita bersedih lah, prihatin lah. Iya. Mestinya tidak boleh lah seperti itu. Gitu. Baik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Bung Rocky. Nah, kita ketahui kan tidak hanya Menteri Sosial ya yang tertangkap KPK, tapi juga ada Menteri Kelautan ya, Bung Rocky ya. Artinya di lingkungan kekuasaan rejim Jokowi sendiri gitu kan, di dekat lingkaran istana gitu, itu menteri-menteri rejim Jokowi ini terjerat gitu kan, bahwa apakah ini bisa menjadi indikasi gagalnya rejim Jokowi dalam memberantas korupsi, Bung Rocky? Ya kalau saya bilang belum memberantas, baru mencegah saja tidak mampu itu. Kalau dibilang gagal memberantas korupsi, saya bilang mencegahnya aja sudah gagal, bagaimana mau memberantas. Coba Anda bayangkan gitu ya, ini orang yang ada paling dekat dengan dia, pembantu dekatnya itu kan, menteri itu paling pembantu dekatnya. Seorang presiden dengan hak prerogatifnya gitu, itu kan dia yang memilih, menunjuk, dan mengangkat menteri itu gitu. Itu pun tidak mampu dia cegah supaya tidak korupsi. Coba bayangkan orang paling dekat yang dia angkat, dia tunjuk gitu, dia lantik sendiri gitu. Mencegah supaya mereka tidak korupsi aja tidak mampu. 2 orang sekaligus misalnya dalam waktu berdekatan. Bagaimana mau cerita gitu
mau memberantas korupsi di negeri ini gitu, yang orang dekat di lingkaran istana yang dia angkat, dia tunjuk dengan hak prerogatifnya aja tidak mampu dia cegah gitu. Nah ini jadi kalau bilang ini apa mimpi atau kalau boleh bilang bahasa gaulnya omong kosong lah bicara memberantas, mencegah saja tidak mampu gitu. Buktinya KPK menangkap 2 menterinya sekaligus itu dalam waktu-waktu yang berdekatan. Iya. Ini menunjukkan, saya katakan tadi bukan gagal memberantas, mencegah saja sudah gagal gitu, apalagi memberantas. Mencegah orang untuk korupsi di lingkungan terdekatnya saja tidak mampu, apalagi membilang yang lebih luas gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin tidak ada keseriusan menurut saya untuk memberantas korupsi di negeri ini. Atau kalau dibilang rejim Jokowi ya gagal total di situ posisinya mencegah korupsi apalagi memberantas. Orang terdekatnya kalau saya mungkin saya malu itu. Wah, orang terdekat saya. Bagaimana coba bayangkan? Itu kan sama dengan menampar muka sendiri itu. Iya. Jika kita teriak-teriak mau memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tiba-tiba orang yang di ring satu di ring istananya itu yang membantu dia. 2 tertangkap gara-gara korupsi. Nah, ini menyedihkan sekali itu. Bagaimana kita punya gambaran ke depan, punya harapan supaya korupsi tidak ada. Kalau di lingkaran istana saja gagal dicegah gitu. Nah, itu posisinya. Baik, artinya memang gagal mencegah itu kata yang saya tangkap. Nah, kemudian bahwa kalau kita lihat artinya KPK kan berhasil menangkap banyak koruptor, Bung Rocky. Nah, apakah ini bisa menjadi indikasi keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi, Bung Rocky? Ya, KPK itu sukses dalam menangkap, tapi gagal dalam mencegah. Nah, ini penting ini. Jadi paradigma kita juga harusnya melihat KPK ini, betul dia sukses menangkapi orang gitu, menangkapi para pejabat, ada kepala daerah, ada menteri dia tangkap. Itu sukses menangkapnya. Yeah. Tapi dia gagal mencegah supaya korupsi tidak terjadi. Padahal tugas KPK itu kan ya dia bukan hanya menangkap harusnya, dia menangkap itu udah ujung terakhir dari operasi kan, atau pemberantasan. Tapi harusnya dia melakukan pencegahan. Jadi kalau kita mengatakan kesuksesan KPK maupun kesuksesan rejim Jokowi untuk mencegah korupsi atau memberantas korupsi, indikatornya bukan banyak-banyaknya orang yang ditangkap oleh KPK. Indikatornya tidak ada prakteknya korupsi dan tidak ada yang dicegah atau paling sedikit minim sekali atau sedikit sekali itu baru sukses. Jadi kalau dikategorikan KPK berhasil memberantas korupsi ya tidak, tapi berhasil atau sukses menangkap koruptor iya, karena sukses dia menangkap. Tapi gagal mencegah terjadinya korupsi iya, di situ posisinya. Jadi kita menganggapnya, kalau saya mengatakan, saya apresiasi KPK kerjanya untuk bisa menangkap koruptor itu kita apresiasi. Yeah. Tetapi yang harus dilakukan bukan sekedar menangkap-nangkap. Dia harus melakukan pencegahan, mencegah supaya korupsi itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi minim. Jadi tidak boleh masif dan tidak boleh terjadi budaya itu. Atau bahkan kalau boleh terjadi itu menjadi korupsi diproduksi. Bukan hanya diproduksi terus, bahkan direproduksi. Nah, gitu maksudnya. Kan kalau reproduksi itu memproduksi ulang terus gitu. Nah, itu tidak selesai-selesai itu. Jadi korupsi itu harusnya dihentikan reproduksinya gitu. Di stop reproduksinya dan dihentikan produksinya gitu. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi. Nah, kalaupun ada itu mungkin hanya oknum satu gitu ya. Jadi tidak semasif ini. Ini kan jadi mau kita nilai apa nih? Bangga sekali kita dapat kepala daerah yang ditangkap dan menteri sampai 2 ditangkap. Apakah kita bangga? Kalau saya prihatin. Ada pejabat ditangkap korupsi. Kita kan tidak senang lah lihat orang susah kan gitu. Ini juga cara pandang kita ini. Kalau ada orang lihat, oh menteri ketangkap tepuk tangan misalnya, itu juga nggak tepat. Kita sedih lah. Kok ada menteri gajinya sudah cukup. Fasilitas diberikan oleh negara cukup, tunjangan diberikan cukup, semua cukup. Kenapa masih korupsi? Berarti ada persoalan lain, yaitu bukan oknum tapi sistemik. Kenapa dikatakan sistemik? Karena bukan satu orang menteri, udah berdua, bertiga misalnya. Kepala daerah bukan 1, 2, 3, lebih dari itu misalnya. Nah, ini menunjukkan ini korupsi ini sudah bukan oknum, tetapi sudah sistemik dan menjadi budaya politik kita yang tidak mudah untuk diselesaikan.
adanya KPK, dia baru sukses menangkapi koruptor, tetapi belum sukses untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, itu posisinya. Baik, Bu Rocky, apa karena memang hukumannya itu tidak membuat efek jera, Bu Rocky? Ya, misalkan ada wacana dari KPK ingin melakukan memberikan hukuman mati kepada koruptor, itu bagaimana, Bu Rocky? Ya, saya melihatnya kalau untuk mencegah, mungkin untuk efek jera bisa saja terjadi di hukum mati. Mungkin ada efek jera, tetapi menurut saya tidak menghentikan korupsi. Karena korupsinya sudah sistemik. Jadi ibaratnya begini, betul kita menghentikan oknum untuk bisa korupsi lagi. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya ada seorang koruptor ditangkap, kemudian dipenjara, kemudian selesai dari penjara, dia masih bisa mencalonkan lagi sebagai kepala daerah misalnya gitu. Di dalam undang-undang dibolehkan gitu. Enggak tahu undang-undang ini siapa yang buat juga seperti itu kan gitu. Nah, dibolehkan. Jadi bisa jadi karena dia diberi kesempatan lagi menjabat lagi, boleh jadi kalau dulu ketangkap korupsi, sekarang dia makin lihai untuk melakukan korupsi. Kenapa? Sudah berpengalaman gitu. Udah punya portofolio misalnya. Udah punya pengalaman, track record yang lebih berpengalaman. Tentu korupsinya lebih canggih lagi gitu. Nah, kalau dia dihukum mati, berarti dia tidak punya kesempatan untuk melakukan korupsi lagi gitu. Tetapi yang berhenti cuma satu orang itu gitu. Padahal kan kalau sistem itu berarti kan banyak sistemnya itu, orang-orang yang bisa berpulang melakukan. Jadi adanya ide untuk melakukan hukuman mati bagi koruptor itu mungkin saya juga dalam konteks ini memandangnya tidak sampai punya potensi untuk mencegah. Berhasil menghentikan korupsi itu menurut saya tidak. Karena apa? Yang bisa dihentikan hanya orang itu saja yang dia awalnya korupsi, kemudian dihukum mati, berarti dia nggak bisa korupsi lagi. Itu betul berhenti. Tetapi teman-temannya lain, mitra-mitra yang lain, teman-teman partainya bisa saja tetap melakukan itu. Apakah mereka tidak takut dihukum mati? Orang kalau sudah melakukan aktivitas yang sudah sangat biasa, mereka tuh sangat berani gitu. Ya sekarang juga kan, ya? Iya, sekarang juga kan dengan koruptor di penjara dan seterusnya, mereka kan punya cara-cara sendiri untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, mereka bilang kalau sampai ketangkap ya udah resiko kan akhirnya begitu. Artinya mereka oknum-oknum ini harusnya dibuat sistem supaya oknum-oknum yang punya watak-watak memang karakternya nakal itu bisa berhenti. Jadi memang saya juga mengatakan tidak semua. Ada oknum yang memang nakal dari awal, tetapi dia ada di lingkungan yang lebih memberikan ruang untuk bisa berkorupsi karena teman-teman lain juga memberi motivasi gitu ya. Bahkan mungkin kalau orang yang tidak korupsi berada di dalam suatu lingkungan budaya yang korupsi, dia malah bisa menjadi orang yang dibenci gitu. Betul, menjadi penghalang ya. Iya, diajak begini nggak mau, diajak itu susah dan seterusnya kan. Jadi mengganggu mekanisme dan sistem mereka. Gitu. Nah ini menurut saya jadi persoalan kita. Jadi hukuman mati menurut saya tidak menghentikan keseluruhan, tapi mungkin hanya menghentikan individu tadi. Baik. Karena menurut saya yang harus dilakukan adalah membangun sistem yang mencegah, bukan menghukum. Menangkap saja menurut saya juga itu tidak menghentikan persoalan. KPK kalau dia menangkap taruhlah seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh gubernur yang korupsi itu dia tangkapi semua, kan akan ditunjuk lagi yang baru gitu. Ditunjuk lagi yang baru kalau sistemnya masih seperti sekarang dengan biaya politik yang mahal, ya gen untuk melakukan korupsi itu tetap melekat gitu. Kan KPK sendiri mencatat ya, ada 82% calon kepala daerah dalam pilkada kemarin ini didukung oleh cukong atau dibiayai oleh cukong. Nah berarti kalau menurut saya 82% kepala daerah yang terpilih nanti yang dibiayai cukong itu berpotensi dan membawa gen korupsi. Artinya berpeluang untuk melakukan korupsi lagi. Gitu. Jadi itu diproduksi lagi kan. Ini menurut saya ini mesinnya memproduksi. Jadi kalau mau menghentikan korupsi, mesinnya ini juga harus di stop ini. Ada langsung ini pesta demokrasi ini harusnya dihentikan.
Ya kalau perlu Karena memang sudah ada dari inangnya ya Bung Rocky ya. ya dia kan membawa gen gitu, membawa gen yang memang. Coba Anda bayangkan kalau sudah dibiayai cukong, bahkan kalau catatan KPU 82% tuh dibiayai cukong. Ya tentu cukongnya nanti akan minta kembali modal kan, Ya. minimal dengan korupsi kebijakan minimal. Korupsi kebijakan belum yang lain-lain. Tentu dalam konteks ini kalau dia tidak tertangkap KPK, mungkin doa-doanya bagus gitu ya. Sehingga tidak nampak dan tertangkap KPK, atau mungkin banyak sedekah dia gitu kan. Jadi bisa tidak tertangkap. Tetapi itu bukan berarti tidak melakukan. Nah, ini mungkin harus kita dorong supaya sistem harus diubah. Jadi jangan sampai sistem ini menjadi mesin produksi yang terus mereproduksi gen-gen korupsi. Akhirnya yang terpilih tadi punya gen yang berpotensi untuk melakukan korupsi. Nah, begitu. Baik Bung Rocky. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Islam, Bung Rocky? Apakah memang Islam punya catatan atau sejarah bagaimana menangani korupsi, ataukah memang juga pernah terjadi korupsi pada saat itu? Mungkin Bung Rocky bisa menjelaskan. Ya, kalau saya ketika membaca beberapa sejarah ya perjalanan pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah gitu ya. Para khalifah itu kan hidupnya sangat hati-hati gitu. Jangankan mau korupsi itu menggunakan lampu minyak yang sedang menyala itu. Kemudian anak khalifah masuk ditanya, ini urusan negara atau urusan pribadi? Begitu mengatakan urusan pribadi, lampu minyaknya dimatikan. Kenapa? Tidak ingin lampu minyak yang dibiayai oleh negara itu terpakai oleh pribadi. Begitu hati-hatinya di zaman para khalifah dulu itu. Dan kalau kita lihat Khalifah Umar itu pernah menghukum anaknya. Khalifah Umar itu punya anak. Jadi Khalifah Umar itu khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi kalau saya kilas balik sedikit, ketika Rasul wafat, beliau itu mewariskan kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang unik kepada para sahabatnya yang kemudian disebut Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya itu. Jadi Rasulullah ketika wafat mewariskan sistem pemerintahan, bukan kerajaan, makanya Abu Bakar tidak disebut raja, bukan juga kekaisaran, makanya Abu Bakar penerusnya sahabat itu tidak disebut Kaisar Abu Bakar, juga bukan republik, sistem demokrasi misalnya, sehingga Abu Bakar disebut Presiden Abu Bakar atau Umar Presiden Umar, enggak disebut begitu. Tetapi mereka karena sistemnya khas, bukan sistem kerajaan atau autokrasi, bukan sistem demokrasi atau republik, maka dia diwariskan itu sistem yang khas, yaitu sistem Islam dengan sistem kekhilafahan. Sehingga Abu Bakar itu disebut khalifah, Umar disebut khalifah. Karena kepemimpinan dengan sebutan khalifah, kita bisa dengan jelas mengatakan, oh ini warisannya disebut sistem khilafah, bukan sistem republik, bukan sistem kerajaan gitu. Nah, itu. Nah, ketika itu dilakukan, Umar itu waktu itu menghukum anaknya. Kenapa? Anaknya Umar ini punya ternak yang sangat gemuk-gemuk, sementara ternak-ternak lain di pasar itu tidak segemuk anaknya, ternak-ternak anaknya. Maka Khalifah Umar mendeteksi adanya indikasi bahwa anaknya itu menggunakan lapangan rumput penggembalaan yang karena dia anak seorang khalifah sehingga diberikan izin khusus atau keistimewaan, sehingga ternak-ternaknya bisa lebih gemuk dari ternak-ternak yang lain. Oleh karenanya itu hasil penjualan itu disita oleh Khalifah Umar, dimasukkan ke kas negara. Jadi baru indikasi seperti itu saja, tidak ada jelas korupsinya, itu sudah disita sama dia. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka sangat hati-hati dalam mengelola urusan negara. Apalagi kita tidak mengenal, tidak ada catatan sejarah misalnya pembantunya atau gubernur itu korupsi sehingga tertangkap gitu ya. Ini mereka sangat hati-hati. Makanya di Islam itu pejabat yang dilantik itu harus mengumumkan kekayaannya berapa, dan setelah menjabat dicek lagi berapa kekayaannya yang bertambah. Akan terukur ini orang ini korupsi atau tidak. Kan dia tahu itu gajinya berapa, kan, kemudian tunjangannya berapa. Dihitung.
kalau misalnya dia memerintah atau memimpin selama 5 tahun atau 3 tahun misalnya, kalau dalam sistem khilafah itu kan gubernur atau wali kota itu kan itu tidak dibatasi masa jabatan, dan itu singkatnya penunjukan, tidak ada pilkada-pilkadaan yang biayanya mahal itu. Jadi cukup ditunjuk, tapi dicek hartanya pertama berapa. Kalau ada peningkatan, dicek meningkatnya dari mana, dia gajinya seberapa. Kalau sesuai wajar sesuai dengan pendapatan gajinya atau tunjangannya, berarti lolos dia. Begitu lebih, potong langsung masukkan ke kas negara. Jadi disita semua gitu. Nah ini tidak ada hukuman mati memang saya melihat di situ. Kenapa? Karena dari awal dia sudah dikondisikan demikian. Nah semestinya kita juga belajarlah dari sistem pemerintahan itu. Hanya memang kendala kita, kebanyakan kita saat ini kan, terutama rezim di masa Pak Jokowi ini kan, kalau kita bicara sistem Islam itu langsung fobi duluan gitu. Langsung takut duluan. Padahal kan seharusnya kita membuka diri, melihat mana yang baik kita ambil kan gitu. Nah, semestinya sekarang udah mulai dibegitukan saja. Misalnya bupati atau gubernur mau dilantik ini sekarang, berapa cek harta kekayaannya. Setahun kemudian dicek lagi, berapa nih, meningkat enggak ini? Kalau meningkat, ini dari mana ini meningkat ini? Cek gajinya berapa. Semestinya kalau dengan gaji dan tunjangannya semestinya hartanya cukup sekian. Begitu ada kelebihan, potong. Nah, kalau dia alasan, ini dari bisnis, nah berarti Anda nggak mengurusi rakyat, tapi Anda bisnis. Nah gitu. Nah kalau ini terjadi, saya pikir nggak ada orang yang rebutan jadi bupati atau rebutan jadi gubernur ini. Karena memang tujuannya memang untuk mengurusi urusan umat ya. Ya, untuk melayani rakyat. Bukan tujuannya untuk mencari kekayaan atau gagah-gagahan. Kalau sekarang kan susah kita lihat ini. Udahlah jadi menteri, tadi kayak dibilang, kenapa level menteri Juliari Peter Batubara selevel itu masih juga mau korupsi? Gaji menteri udah cukup, tunjangan ada, fasilitas mobil segala macam dikasih semua. Apa yang kurang gitu? Nah, tapi karena sistem tadi gitu, dia mungkin butuh juga untuk membayar biaya-biaya politiknya dulu misalnya, atau orang-orang yang mendukung dulu misalnya, kan gitu. Jadi itulah yang harus kita koreksi dan berhentikan sebenarnya. Tidak boleh dilanjut-lanjutkan. Nah itu kalau mencegah korupsi. Maka menurut saya belajarlah dari sistem Islam. Nah kalau belum bisa mengambil semua, ambil yang bisa diambil yang positif gitu. Jadi jangan langsung begitu kita bilang, wah itu sistem Islam bahaya itu. Nah, itu biasanya karena orang ini kurang jauh pikniknya gitu. Wawasannya kurang luas, sehingga kurang jauh ngopinya Bung Rocky. Ya kurang. Jadi baru bicara Islam langsung antenanya tinggi, mukanya merah, takut marah-marah dan seterusnya. Tidak boleh lah begitu. Kita harus membandingkan kan, mana yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Baik Bung Rocky. Di dalam Islam sendiri Rasul itu pernah dalam suatu hadis itu Rasulullah bersabda bahwa jikalau Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya gitu. Jadi di posisi itu Rasul tuh benar-benar langsung melakukan eksekusi, dan hal itu bisa menjadi efek jera gitu. Artinya Islam itu tidak main-main mengurusi masalah pencurian. Nah, apakah memang ini bisa dilakukan juga untuk mencegah korupsi? Misalkan misalkan Pak Jokowi langsung memotong tangan para orang-orang yang mencuri uang rakyat itu, Bu Rocky. Iya. Memang itu menakutkan ya, membuat orang bisa jera betul tuh. Misalnya kalau kita bayangkan Rasul mengatakan jangankan orang lain gitu ya. Iya. Anaknya sendiri gitu. Fatimah binti Muhammad itu kan anaknya sendiri tuh. Anak kesayangan lagi kan gitu. Iya. Kalau mencuri dia sendiri yang akan memotongkan, itu menunjukkan tidak pandang bulu hukumnya, tegak hukumnya, kemudian tegas sekali, dan kemudian dia bisa mengatakan tidak memungkinkan untuk melakukan pencurian karena sistemnya itu. Dan sistem kala itu memungkinkan untuk dilakukan potong tangan karena hukum yang dipakai adalah hukum Islam kan. Nah sekarang yang dipakai kan bukan hukum Islam. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi ingin memotong tangan pencuri misalnya, ataupun taruhlah sekarang anaknya jadi wali kota misalnya, anaknya mencuri atau korupsi misalnya, dia sendiri dia mengatakan kalau anak saya gitu yang mau mencuri maka saya akan potong tangannya gitu, mengikuti hadis Nabi tadi gitu. Iya. Kan tidak memungkinkan, hukum di kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Tidak dikenal istilah potong tangan kan gitu.
kecuali memang menerapkan hukum Islam. Ini juga mungkin yang menyebabkan banyak orang yang menolak hukum Islam. Kenapa? Mungkin yang menolak ya tentu yang bagian-bagiannya mungkin takut kalau dia mencuri gitu. Iya. Semestinya kan semestinya kita tidak usah takut. Kalau tidak mencuri ngapain takut dengan hukum Islam yang hukum potong tangan tadi itu. Kan potong tangan tuh hanya dikenakan bukan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang luar biasa saja yang berani mencuri gitu. Kan mencuri itu butuh keberanian luar biasa. Sehingga berani mencuri atau korupsi itu bisa. Nah, kalau itu dilakukan saya pikir bisa jerah. Orang takutlah melakukan korupsi. Kan kalau cuma di penjara masih utuh nih. Kalau coba Anda bayangkan itu. Kalau dipotongin tangannya mencuri, potong tangan. Ketahuan lagi mencuri, potong lagi tangan. Kan nggak bisa mencuri lagi, tuh tangannya udah habis. Jadi kan maksudnya gitu. Nah kalau itu dilakukan, mungkin orang akan jeras. Bahkan mungkin dengan gambaran itu orang takut itu. Ada apa? Ada orang, tangannya putus nih, berarti kemungkinan mencuri gitu. Nah itu orang pasti akan berhenti untuk melakukan pencurian atau korupsi. Nah, oleh karenanya kita bisa sebenarnya ya mengadopsi kalau mau mencegah gitu. Daripada dihukum mati tadi, menurut saya itu saya tidak menemukan landasan filosofi yang mungkin juga kalau dalam konteks kenegaraan kita nggak dapat itu hukum mencuri hukum korupsi dihukum mati. Dan belum ada saya pikir. Nah itu kalau itu kan mungkin akan terjadi polemik, melanggar HAM, melanggar kemanusiaan, melanggar macam-macam lah gitu. Makanya kita sebenarnya juga tidak ingin ada pembunuhan orang, itu kehilangan nyawa orang, walaupun mungkin secara hukum sah gitu ya, tapi kan masih berpolemik. Apalagi yang secara hukum tidak sah, misalnya seperti penembakan 6 orang anggota FPI itu kan secara hukum belum jelas dia salah apa gitu, langsung ditembak itu kan menyedihkan itu. Nah, sementara di koruptor saja kita sekarang mau ditembak, mau dihukum mati aja kita masih berpolemik gitu. Iya, pro kontranya. Betapa berharganya nyawa itu. Gitu. Nah ini menurut saya yang butuh kita pelajari. Dalam Islam itu dia mencegah sifatnya jawazir dan jawabir hukum dalam Islam itu. Jadi mencegah terjadinya korupsi dan juga membersihkan kalau terjadi kekorupsiannya. Jadi kalau menurut saya mungkin tidak bisa dilakukan hukum potong tangan seperti ucapan baginda Rasul Muhammad SAW tadi kepada anaknya. Ataupun kalau Pak Presiden Jokowi ingin melakukan seperti yang disampaikan oleh Nabi itu, saya pikir juga hukum di sini tidak memungkinkan. Karena kita tidak menggunakan hukum Islam. Kecuali kita sepakat mengadopsi hukum Islam. Kalau diadopsi ya mungkin pencuri juga takut semua itu. Jadi, potong tangan gimana? Kan setelah dipotong tangannya hilang, nggak bisa mencuri lagi gitu. Kalau dia mencuri dengan tangan sebelahnya nanti ketangkap lagi. Potong lagi sebelahnya. Dua-duanya potong bagaimana mencuri kan gitu. Jadi itu ampuh banget daripada dilakukan seperti sekarang dan tentu yang harus diperbaiki sistemnya. Jadi harus memperbaiki sistem supaya tidak melakukan produksi orang-orang yang berpotensi untuk melakukan korupsi itu. Mungkin begitu. Baik, artinya ada 2 komponen sebenarnya yang saya ambil. Artinya ada pemimpin yang amanah dan sistem yang amanah ya Bung Rocky ya. Untuk menjalankan, ada mencegah korupsi ini ya. Dan ada pelakunya atau aparatnya yang mau menegakkannya. Jadi hukum itu, misalnya kalau hukum Islam itu ada misalnya, tapi kan siapa mau ngambil dan siapa mau make, kan enggak mau itu. Kita ini kan sampai sekarang ketika ada hukum Islam dalam Al-Quran itu kan persoalannya kan kita mau memakai aja belum ada yang berani gitu, atau bahkan enggan, bahkan ada nggak mau memakainya. Padahal belum tentu itu sangat baik kan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau dia hukumnya dipakai itu kan memberikan rahmat dan seluruh alam itu, bagi seluruh alam. Nah ini menurut saya ada persoalan di situ. Baik, mungkin ada closing statement Bung Rocky atau nasihat yang bisa diberikan Bung Rocky? Ya, kalau menurut saya kita ini sudah berulang kali melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda keberhasilannya. Tidak ada tanda-tanda berhentinya korupsi itu. Bahkan kalau kita lihat bukan semakin menurun, tetapi semakin masif. Gitu. Dan potensi untuk terjadi korupsi ke depan makin besar juga. Dengan misalnya nanti dilantiknya para kepala daerah yang baru terpilih, dan itu diindikasikan oleh KPK 82%-nya dibiayai cukong atau didanai oleh cukong, dan itu berpotensi sekali untuk korupsi. Artinya kita akan punya
calon-calon koruptor baru setelah nanti dilantik itu. Iya. Nah ini juga menyedihkan. Oleh karenanya kita harus mulai berpikir bagaimana mencegah, bagaimana memberantas korupsi ini tidak dengan cara yang sudah kita lakukan selama ini, karena terbukti selama ini juga gagal melakukannya. Coba kita pelajari sistem Islam bagaimana mencegah korupsi itu. Nah kalau selama ini kita sudah menggunakan sistem kapitalisme sekarang ini, sekulerisme sekarang ini, tidak mampu mencegah korupsi, bahkan mereproduksi perilaku korupsi itu, bahkan menghasilkan atau memproduksi terus pelaku-pelakunya gitu. Nah ini tentu kita mulai harus berpikir untuk menghentikannya supaya negeri ini jadi negeri yang baik dan dirahmati Allah. Jadi Amin. jangan sampai kekayaan negeri ini banyak, habis dan tidak menjadi kesejahteraan rakyat karena habis dikorupsi oleh para pejabat dan kroninya gitu, termasuk para oligarki yang membiayai atau mendanai para pejabat tadi gitu. Yang diindikasikan KPK 82% itu. Nah ini menurut saya jangan sampai terjadi dan diulangi. Oleh karenanya saatnya lah kita membuka diri, mencari solusi-solusi alternatif yang kalau selama ini kita menggunakan sistem kapitalisme sekuler dan itu gagal, coba kita melihat sistem Islam. Bagaimana sih dulu memberantas korupsi dan dijalankan. Ya tentu butuh dialog yang lebih jauh, diskusi yang lebih panjang. Supaya saling memahami gitu. Jadi tidak juga harus dipaksakan. Anda harus ada kesadaran bersama. Yang penting adalah tujuannya demi kebaikan bersama negeri ini. Demikian. Baik, baik sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara dari tema korupsi bansos, rejim Jokowi gagal atasi korupsi. Nah, jadi itulah tadi perbincangan santai saya dan Bung Rocky, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bahwa masalah-masalah yang terjadi atau yang kita hadapi ini sebenarnya ada solusi lain gitu. Ketika memang pemerintah ataupun pemangku kepentingan masyarakat bisa saling berkomunikasi, saling berdiskusi, diberikan kesempatan. Nah, artinya terjalinnya komunikasi ini sangat penting supaya memang kita sebagai anak bangsa ini mampu memahami dan bisa menyelesaikan masalah. Begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, betul. Baik, jadi sahabat Wahyu, saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan katsiran kepada Bung Rocky sudah menjadi narasumber. Dan insya Allah kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan lebih menarik lagi materinya. Dan sampai jumpa lagi, sahabat Wahyu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.